Pernah nggak sih lo ngerasa udah kerja seharian dari pagi sampai malam, lembur sampai tipes, tapi hasilnya nol besar? Rasanya lo udah lari kenceng banget, tapi lo tetap jalan di tempat. Sementara itu coba lihat temen lo yang kayaknya kerjanya santai, sering nongkrong, dan kelihatan males. Tapi anehnya, karir dia malah melesat, tugasnya selalu beres, dan cuannya lebih gede dari lo. Lo pasti mikir, dunia emang nggak adil ya? Apa dia pakai pesugihan? Enggak bro, dia nggak pakai dukun. Dia cuma paham satu cheat code kehidupan yang namanya prinsip Pareto atau aturan 80/20. Aturan ini bilang kalau 80% hasil itu cuma datang dari 20% usaha. Sebaliknya, 80% kesibukan lo itu sebenarnya cuma nyumbang 20% hasil doang. Konsep ini ditemuin sama ekonom Italia bernama Vilfredo Pareto. Awalnya dia iseng ngamatin tanaman kacang polong di kebunnya. Dia sadar kalau 80% kacang polong yang sehat itu cuma dihasilkan dari 20% tanaman kacang polongnya. Ternyata, rasio ajaib ini berlaku buat hampir semua hal di dunia ini. Di bisnis, 80% keuntungan biasanya datang dari 20% pelanggan setia. Di lemari baju lo, 80% waktu lo pasti cuma pakai 20% baju favorit lo yang itu-itu aja. Dan di kerjaan atau kuliah, 80% nilai lo ditentukan dari 20% materi inti yang lo pelajari. Masalahnya, kebanyakan dari kita, termasuk gue dan lo, sering kejebak jadi busy full. Kita sibuk ngerjain yang 80% sampah itu. Kita habisin waktu berjam-jam buat milih font presentasi, ngerapihin meja belajar, atau balasin email nggak penting. Kita ngerasa produktif karena kita sibuk. Padahal, sibuk itu bukan prestasi. Sibuk itu seringkali cuma bentuk kemalasan buat nentuin prioritas. Lo kerja keras sebagai kuda buat hal-hal receh yang dampaknya kecil. Terus gimana caranya jadi orang malas tapi sukses pakai prinsip ini? Simple, identifikasi 20% tugas yang paling berdampak dalam hidup lo dan fokusin energi lo di situ. Sisanya yang 80%, delegasiin, tunda, atau hapus aja sekalian. Misalnya lo YouTuber, 20% yang bikin channel lo gede itu adalah ide konten, judul, dan thumbnail. 80% sisanya kayak ngedit transisi yang super mulus atau nyari background yang perfect, itu kadang nggak terlalu ngaruh ke views. Jadi jangan abisin waktu 10 jam buat ngedit, tapi riset ide kontennya cuma 5 menit, kebalik. Kalau lo pelajar, jangan hafal semua halaman di buku paket. Cari 20% materi kisi-kisi yang sering keluar di ujian, pelajari itu sampai mati. Itu cara belajar cerdas. Ingat, waktu dan energi lo itu terbatas. Jangan mau diperbudak sama daftar to-do list yang panjang tapi isinya sampah semua. Mulai hari ini coba cek aktivitas harian lo. Mana kegiatan yang beneran bikin lo maju, ini yang 20%, dan mana kegiatan yang cuma bikin lo ngerasa sibuk, ini yang 80%. Berani bilang enggak ke hal-hal yang enggak masuk di 20% lo. Karena pada akhirnya, bukan siapa yang paling capek yang menang, tapi siapa yang paling pinter milih pertempuran. Share video ini ke temen lo yang hobi lembur tapi gajinya segitu-segitu aja. Tulis di komen, apa kegiatan 80% rah yang paling sering buang-buang waktu lo?